Kemudian selanjutnya yang mempengaruhi kesetimbangan adalah tekanan, terutama reaksi-reaksi yang berfasa gas. Ya, kalau tekanannya ditambah, akan bergeser mempertahankan harga K juga. Ada hubungannya dengan apa nih kalau tekanan diperbesar? Kalau tekanan diperbesar, misalkan kita ambil salah satu contoh yang tadi reaksinya hampir sama ya, N dengan U juga, tapi berbeda senyawanya. Bila tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah partikel lebih sedikit. Jumlah partikel lebih sedikit berarti koefisien kecil. Ya. Kalau ada 1 mol reaksi di atas kita anggap 2 mol NO2, berarti ada 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 2 jumlah partikel NO2. Sedangkan partikel N2O, N2O4 itu hanya sebesar bilangan Avogadro. Jadi partikel NO2 dalam kesetimbangan lebih banyak atau dalam reaksi itu lebih banyak, sehingga kalau tekanan ditambah, ya, reaksi akan bergeser ke kanan karena jumlah mol N2O4 lebih kecil atau lebih sedikit. Ya, bisa dipahami? Kalau kita tambahkan volume bagaimana? Kalau volumenya diperbesar, apa yang terjadi? Tadi ditambahkan tekanan. Kesetimbangannya Ya. Kesetimbangannya, Fitri? Siapa jawab tadi? Ya, Pak. Kalau Fitri, volumenya Pak. yang diperbesar, Fitri? Kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah yang paling besar, Pak. Jumlah mol besar. Ya. Kalau dalam kasus Ya, ini Pak. kemana bergesernya? Ke NO2 atau N2O4? Ke 2 NO2, Pak. Oke. Ke N2O4. Ya. N2O4, siapa yang bilang? Fazila, Saya, ya? Pak. Iya, Pak. Ya. Kalau tekanan yang diperbesar, dia bergeser ke kanan, ke N2O4. Tapi kalau volumenya yang diperbesar, dia bergeser ke kiri. Kenapa? Karena kalau volume besar berarti tekanannya kecil. Memperbesar volume berarti memperkecil tekanan. Ya, paham? Ini volume nih. Ini volumenya misalkan 600 mili nih. Ya. Terus saya tekan, saya kecilkan tekanannya. Saya besarkan tekanannya, saya tekan nih. Saya tekan, ruang di dalam botol ini berkurang apa bertambah? Berkurang. Ya. Jangan salah tapi yang dimaksud di dalam ini, tekanan diperbesar, volume diperkecil kan? Kalau tekanan diperbesar, volume diperkecil. Jadi kalau kecil volume bergeser ke kanan. Yang terbalik. Kalau volumenya yang diperbesar, ini saya besarkan lagi volumenya nih. Berarti tekanannya bertambah apa berkurang di dalam? Berkurang. Berkurang. Kurang, Pak. Ya. Kalau berkurang berarti dia bergeser ke arah kiri. Kiri, Pak. Jangan bertukar-tukar ya. Saya tegaskan sekali lagi. Kalau tekanannya yang diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah mol kecil. Kalau volumenya yang diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah mol besar. Ya, karena hubungan antara volume dengan tekanan itu berhubungan terbalik. Ya, bukan berhubungan terbalik, apa istilahnya itu? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik, ya.
Harus diingat. Oke. Nah, kalau reaksi yang seperti ini bagaimana? Kalau tadi kan jumlah partikelnya berbeda ya. Kalau ini, kalau reaksinya seperti ini, H2 tambah O2 menghasilkan setimbang membentuk 2HI. Maka perubahan tekanan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Ya. Jadi harga K juga tidak berubah karena kedua ruas memiliki jumlah partikel yang sama. Oke. Ya, Pak. Kemudian volume. Pada volume tetap, ya, pada suhu tetap, perubahan volume menyebabkan perubahan tekanan. Ya, itu tadi hubungan tadi udah saya jelaskan. Kemudian suhu. Kalau volume nggak perlu dijelaskan lagi karena suhu. Kalau menjelaskan volume itu harus bersamaan dengan tekanan. Kemudian suhu. Suhu itu sangat berpengaruh kepada kesetimbangan. Dan yang lebih hebat lagi adalah suhu menyebabkan harga K-nya berubah. Karena perubahan suhu menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kesetimbangan bergeser menyebabkan konsentrasi komponen reaksi berubah. Jadi suhu itu nanti kita lihat lagi ininya delta H-nya. Nah itu, kalau dia prosesnya adalah exotherm berarti delta H-nya positif apa negatif? Negatif. Negatif. Berarti kalau dia negatif, ya negatif exotherm itu negatif, delta H-nya negatif. Kalau suhu dinaikkan, apa yang terjadi? Endotherm, Pak. Kan terjadinya endotherm. Apanya endotherm? Delta H-nya akan, berarti delta H positif. Bukan, delta H-nya bisa tetap nih. Ini loh, ada contoh ya. Nanti di bawah ada contoh sebenarnya ya. Oke. Coba perhatikan suhu. Kalau ini prosesnya endotherm ya, endo. Karena delta-nya positif. Kenaikan suhu akan menggeserkan kesetimbangan ke arah endotherm. Berarti ke kanan apa ke kiri? Ke kiri, Pak. Betul. Ke kiri, Pak. Yang betul. Ke kanan, Pak. Yang betul. Ke kanan, Pak. Sama saya tanya yang betul. Kenapa demikian? Kanan, Pak. Ya, Kanan, kenapa? Pak. Ke kanan ya? Ke kanan. Karena ini Iya, adalah reaksi bolak-balik, dia ke kanan itu endotherm, ke kiri exotherm. Kalau seperti ini berarti reaksi bergeserannya kemana? Ke arah kanan, ke arah endotherm. Kalau suhunya dinaikkan, paham ya? Suhu dinaikkan sama seperti laju. Laju reaksi laju reaksi endotherm lebih cepat kalau dipanaskan atau kalau diberikan suhu atau suhu dinaikkan. Kalau reaksi exotherm, ya, lajunya akan bertambah jika suhu diturunkan. Sama juga dengan kesetimbangan. Kesetimbangan itu menunjukkan ada dua arah reaksi, di mana reaksi ke kanan ke satu arah exotherm, sedangkan ke arah lain endotherm. Ya, kalau reaksi searah itu gampang, tapi reaksi dua arah itu kalau satu arahnya exotherm, maka arah sebaliknya adalah endotherm. Suhu jika dinaikkan pada reaksi exotherm, reaksinya exotherm nih, dia bergeser kemana? Ke kiri apa ke kanan? Kesetimbangannya? Ke kiri, Pak. Kiri, Pak. Betul. Ya. Jadi itu harus dipahami dengan betul, jangan terbolak-balik. Banyak sekali yang kemungkinannya terbolak-balik antara
suhu, eksoterm, endoterm, satu lagi tadi tekanan dan volume ya. Jadi dibaca baik-baik, dibaca bagus-bagus, biar nggak terbalik-balik. Kemudian yang terakhir, meskipun tidak menggeser kesetimbangan, ya, atau tidak mempengaruhi, tapi penambahan katalis dia akan berpengaruh kepada cepat tidaknya suatu reaksi mencapai kesetimbangan. Jadi nambah katalis itu enggak bergeser reaksinya. Dengan tambahnya katalis, reaksi hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Ya. Jadi kalau misalkan suatu produk dalam jangka waktu tertentu mau dicapai 100% itu waktunya 2 jam, maka perlu ditambah katalis biar kita mendapatkan kesetimbangan atau produk lebih cepat dengan menambahkan katalis yang sesuai. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak lama-lama kuliah. Udah paham kan azasnya, azas Lekatpierre, kemudian udah tahu apa-apa aja yang mempengaruhi kesetimbangan. Ini diingatkan kembali, di kimia dasar udah ada. Tapi perlu memang diulang-ulang, nanti jangan udah tamat malah nggak tahu apa-apa. Karena kimia dasar alasannya udah semester 1 Pak, semester 2 Pak, ini kami udah mau tamat Pak. Oke, silakan bertanya. Pak. Ya, Hani. Pak, saya mau bertanya, kan kalau biasanya kalau di sekolah dulu, kalau katalis pasti dibilang kayak mempercepat suatu reaksi gitu kan Pak, tapi nggak ikut dalam reaksi. Ya. Tapi katalis juga bisa memperlambat reaksi ya Pak? Oke. Katalis dia bukan mempercepat reaksi sebenarnya ya, tapi dia menurunkan energi aktivasi. Menurunkan energi aktivasi menyebabkan banyak molekul-molekul yang bisa melakukan tumbukan efektif sehingga reaksi lebih cepat berlangsung. Jadi dia melakukan action-nya secara tidak langsung. Misalkan gini, saya jual rumah 2 miliar. Ya, 2 miliar. Kayaknya yang nanya-nanya itu cuma 2-3 orang kaya aja. Tapi satu hari saya saya nggak mempercepat beli, saya nggak pasang iklan, nggak saya pokoknya nggak saya nggak percepat. Tapi dengan cara saya turunkan harga. Saya turunkan harga jadi 1 miliar. Itu jumlah orang yang nanya, kalau rumahnya besar, itu jumlah orang nanya banyak, lebih banyak. Kenapa? Harganya, ini lagi diskon 50% misalkan. Itu banyak orang beli. Sama kayak kita mau belanja tuh. Diskon 75%, walaupun dinaikkan dulu harganya. Diskon 75%, ya turun. Jadi banyak orang yang sanggup untuk beli. Begitu juga dengan reaksi. Ini energi aktifasinya segini nih. Tanpa katalis, hanya beberapa molekul yang sanggup mencapai itu. Untuk mencapai reaksi energi aktivasi tertentu, suatu molekul yang melakukan reaksi harus punya energi kinetik yang cukup, ya, dan harus melakukan tumbukan efektif, untuk mencapai. Misalkan tumbukan nggak efektif, lambat, terus bertemu, jadi nggak bereaksi dia. Tapi kalau cepat, langsung bisa bereaksi. Nah, kalau energinya rendah, maka akan lebih banyak molekul-molekul yang mampu melakukan reaksi, sehingga reaksinya akan lebih cepat berlangsung. Itu. Nah, terkait apakah katalis bisa memperlambat reaksi? Kalau memperlambat reaksi itu bukan katalis namanya. Itu namanya katalis antagonis, artinya dia malah memperlambat reaksi. Jadi nggak bisa disebut dengan katalis, dia disebut inhibitor. Inhibitor itu adalah senyawa yang berusaha agar orang lain tidak bereaksi. Nah, orang ketiga itu inhibitor. Kalau mak comblang itu katalisator.
Ya, jadi beda fungsinya kan. Kalau mak comblang malah memperlambat, itu berarti dia udah berfungsi sebagai inhibitor. Nah, dah boleh buang aja dari reaksi kimia itu. Paham? Jadi kenapa katalis itu dia mampu menurunkan energi aktivasi? Tahu nggak kenapa? Pernah nggak tanya sama dia, kenapa dia bisa menurunkan energi aktivasi? Nggak tahu? Nggak pernah tanya? Kalian pun nggak nanya sama dosennya ya? Jadi gini, kalau suatu, ini misalkan reaktan ya, ini reaktan, kunci ini reaktan. Reaktan ini dia bereaksi di bagian dalam nih. Nah, untuk mencapai bagian dalam ini perlu energi besar kali energinya, nggak harus ditolak kuat. Nah, jadi nggak bisa tembus. Nah, fungsi katalis dia menempel dulu di sini. Setelah dia tempel, ruang ini terbuka. Nah, ruangnya jadi terbuka setelah dia tempel di permukaan katalis. Saya anggap ini remote nih permukaan katalis. Dia ini jadi terbuka. Kenapa? Karena sebagian lengket ke sini. Ketika datang reaktan yang lain, dia lagi cepat bereaksi. Lebih cepat bereaksi. Kenapa? Karena situs aktifnya udah terbuka. Itu sifatnya, ya. Itu prinsip kerja katalis. Maka katalis itu lebih banyak yang heterogen, bukan yang homogen. Katalis heterogen berarti dia punya fasa yang berbeda dengan fasa zat yang bereaksi. Kalau yang homogen, yang memiliki fasa yang sama dengan zat yang bereaksi. Misalkan kalau dalam reaksi kimia dulu tuh, kalian KMnO4 ditambah dengan H2C2O4 ditambahkan dengan H2SO4. Nah, bersama-sama O4 semua ya. KMnO4, masih ingat dulu reaksi Fitria, lagi ngantuk kali kayaknya. Reaksi kimia di praktikum reaksi redox. Ingat lagi ya. Praktikum reaksi redox. KMnO4 tambah H2C2O4 tambah H2SO4 menghasilkan dan seterusnya. Itu kan H2SO4 sebagai katalis, tapi katalisnya homogen, sama fasanya dengan zat yang bereaksi. Oke? Itu dia. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, udah boleh tidur. Ya? Nggak ada lagi pertanyaan? Silakan evaluasi. Lihat contoh ini. Kemudian nanti dijawab, dikumpulkan minggu depan. Ya, nanti saya bagikan slide-nya ke dalam grup, di grup WA. Jadi tolong dikerjakan yang evaluasi bagian akhir nih ya. Oke. Sebelum saya tutup, saya mau siapa yang mengambil kesimpulan dulu? Siapa yang menarik kesimpulan? Ini videonya saya rekam ya. Siapa mau mengambil kesimpulan? Ini nggak biasa di rumah. Ya. Siapa menarik kesimpulan? Saya, Pak. Siapa saya? Siapa saya? Kok saya yang nanya ya? Saya, Pak. Fajila, Pak. Fajila ya? Oke. Iya. Ya, silakan. Jadi jika tekanan diperbesar. Kok cepat kali Gini loh. Oh ya, oke. Ya. Maaf Pak. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada tekanan, ada volume dan tekanan. Oh, ada konsentrasi dulu ya. Faktornya mempengaruhi ya. Kesetimbangan. Ya. Konsentrasi, volume dan tekanan,
volume, volume dan tekanan, suhu, dah, Itu aja. ya, dan katalis. Oke. Yang lain? Udah Fazila, udah. Terima kasih ya. Iya, baik, Siapa Pak. lagi? Saya, Pak. Siapa saya? Saya, Pak. Ria. Ya, Pak. Ya, ayo. Nah, apa? Kalau siapa, Pak? Ya, Fitri, kamu. Pak. Ya, Fitri. Kalau jika tekanan yang besar, maka bergeser ke arah mol yang kecil. Ulang. Jika tekanan yang besar, Ya. maka bergeser ke arah mol yang kecil. Oke. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Oke, udah. Satu aja ya. Boleh? Fitri ya. Terus, satu lagi. Siapa? Saya, Pak. Nur Faridah ya. Iya, Pak. Ya, terus. Untuk tekanan berbanding terbalik dengan volume. Udah ya. Oke. Kanan berbanding Berbanding terbalik dengan volume. terbalik dengan volume. Oke. Jika tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil. Jika V besar, maka P kecil ya. Oke. Udah. Ya. Siapa nih? Nur Farida. Satu lagi. dari tadi satu lagi terus ya. Pak, saya, Pak. Ya, Hani. Sesuai dengan azas Katalir, Ya. reaksi selalu mempertahankan kesetimbangannya. Jika mengalami perubahan. Oke, ya. Hani apa? Hani Nabila. Oke. Itu kesimpulannya ya hari ini. Yang lain nanti bisa dibaca di bagian slide-nya. Oke. Jangan lupa nanti nih evaluasinya Pak Wawa terakhir aja ya di slide-nya ya. Oke, udah cukup. Alhamdulillah udah selesai kuliah kita hari ini. Semoga walaupun singkat, bermakna dan teringat selalu. Ya. Walaupun ngantuk-ngantuk ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.